Dime tu verdad, me diré que estás pasando. Tú sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando. Eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando. Pemodelan dan simulasi sistem antrian di Bank NTT Kemenanus. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional bank, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT cabang Kemenanus memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi setiap harinya. Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian panjang, sehingga waktu tunggu nasabah menjadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, tetapi juga memengaruhi produktivitas pegawai bank. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT Kemenanus saat ini? Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi panjangnya waktu tunggu nasabah? Yang ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian di bank tersebut? Yang keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah? Tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis sistem antrian yang diterapkan di Bank NTT Kemenanus. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem antrian. Yang ketiga, mengembangkan model simulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian. Dan terakhir, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan bank. Metode penelitian yang pertama, studi literatur mengenai teori antrian dan metode simulasi. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, wawancara dengan pegawai. Yang keempat, pembuatan model simulasi. Yang kelima, validasi hasil simulasi dengan data aktual. Yang keenam, analisis hasil simulasi dan interpretasi data. Yang ketujuh, penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan antrian di Bank NTT. Pengumpulan data yang pertama, waktu kedatangan nasabah per jam. 2. Durasi waktu pelayanan setiap nasabah. Yang ketiga, jumlah loket yang aktif setiap harinya. Yang keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara singkat. Alat dan bahan yang kami gunakan yang pertama, perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer dengan spesifikasi memadai. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Bank NTT cabang Kemenanus selama 2 minggu. Observasi berlangsung selama jam operasional bank, yaitu pukul 8.00 hingga 15.00 WITA, di luar jam makan siang karyawan. Hasil di sini itu hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat dikurangi hingga 30% dengan menambah 1 loket pelayanan selama jam sibuk. Model simulasi juga mengidentifikasi bahwa faktor utama yang memengaruhi antrian adalah fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi waktu pelayanan. Pembahasan, peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan 1 loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungan yang tidak dapat padat dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk. Kesimpulan yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kemenanus saat ini memiliki waktu tunggu cukup tinggi, terutama selama jam sibuk. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Yang ketiga, penambahan loket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan. Modelan dan simulasian di Bank NTT Kemenanus. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT cabang Kemenanus memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi setiap harinya. Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian panjang, sehingga waktu tunggu nasabah menjadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah,
tetapi juga memengaruhi produktivitas pegawai bank. Berikut adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT Kefah Manado saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang memengaruhi panjangnya waktu tunggu nasabah. Yang ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian di bank tersebut. Yang keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah. Berikut tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis sistem antrian yang diterapkan di Bank NTT Kefah Manado. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem antrian. Yang ketiga, mengembangkan model untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan bank. Berikut metode penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, studi literatur mengenai teori antrian dan metode simulasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, wawancara dengan pegawai. Yang keempat, membuat model simulasi. Yang kelima, validasi hasil simulasi dengan data aktual. Keenam, analisis hasil simulasi dan interpretasi data. 7. Penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan antrian di Bank NTT. Berikut adalah pengumpulan data. Yang pertama, waktu kedatangan nasabah per jam. Yang kedua, durasi waktu pelayanan setiap nasabah. Yang ketiga, jumlah loket yang aktif setiap harinya. Yang keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara singkat. Yang berikut alat dan bahan. Yang pertama, perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer dengan spesifikasi memadai. Berikut lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Bank NTT Cabang Kefah Manado selama 2 minggu. Observasi berlangsung selama jam operasional bank, yaitu pukul 08.00 hingga 15.00 WITA di luar jam makan siang karyawan. Yang berikut adalah hasil. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat dikurangi hingga 30% dengan menambah 1 loket pelayanan selama jam sibuk. Model simulasi juga mengidentifikasi bahwa faktor utama yang memengaruhi antrian adalah fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi waktu pelayanan. Yang berikut adalah pembahasan. Peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan 1 loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungan yang tidak padat dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk. Yang berikut adalah kesimpulan. Yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kefah Manado saat ini memiliki waktu tunggu yang cukup tinggi, terutama selama jam sibuk. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Yang ketiga, penambahan loket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan. Pemodelan dan simulasi sistem antrian di Bank NTT Kefah Manado. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional bank, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT Cabang Kefah Manado memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi di setiap harinya. Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian yang panjang, sehingga waktu tunggu nasabah menjadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pegawai bank. Pemodelan dan simulasi sistem antrian di Bank NTT Kefah Manado. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional bank, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT Cabang Kefah Manado memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi di setiap harinya.
Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian panjang, sehingga waktu nasabah menjadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pegawai bank. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional bank, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT Cabang Kepha Manado memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi setiap harinya. Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian jadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pegawai bank. Rumusan masalahnya yaitu, yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT Kepha Manado saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi panjangnya waktu tunggu nasabah. Yang ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian di bank tersebut. Yang keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah? Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT Kepha Manado saat ini. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi panjangnya waktu tunggu nasabah. Yang ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian di bank tersebut. Dan yang keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah. Masalah yang pertama, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT Kepha Manado saat ini. Jadi, karakteristik sistem antrian mencakup pola kedatangan nasabah, yaitu apakah datang secara acak atau terdistribusi pada jam-jam tertentu, dan jumlah loket yang tersedia, dan juga durasi pelayanan dan efisiensi alur kerja bank. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi panjangnya waktu tunggu nasabah, yaitu panjangnya waktu tunggu nasabah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah nasabah yang datang, jumlah loket yang aktif, durasi pelayanan per nasabah, dan efisiensi operasional. Yang ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian di bank tersebut. Jadi, model simulasi adalah alat analisis berbasis komputer yang memodelkan sistem antrian bank menggunakan data aktual seperti jumlah kedatangan nasabah, durasi pelayanan, dan jumlah loket. Simulasi dapat digunakan untuk memvisualisasikan aliran nasabah di setiap antrian. Yang keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah? Dan penambahan jumlah loket dalam meningkatkan kapasitas pelayanan sementara perubahan jadwal, misalnya menyesuaikan jumlah pegawai dengan jam sibuk, dapat memanfaatkan sumber daya dengan lebih efisien. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis sistem antrian yang diterapkan di Bank NTT Kepha Manado. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem antrian. Yang ketiga, mengembangkan model simulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian. Yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan layanan bank. Metode penelitiannya yaitu yang pertama, studi literatur mengenai teori antrian dan metode simulasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, wawancara dengan pegawai. Yang keempat, pembuatan model simulasi. Yang kelima, validasi hasil simulasi dengan data aktual. Yang keenam, analisis hasil simulasi dan interpretasi data. Yang ketujuh, penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan antrian di Bank NTT. Tujuan penelitian yang pertama, menganalisis sistem antrian yang diterapkan di Bank NTT Kepha Manado. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem antrian. Yang ketiga, mengembangkan model simulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan bank. Yang berikutnya itu metode penelitian. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, studi literatur mengenai antrian dan model simulasi. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, wawancara dengan pegawai. Yang keempat, pembuatan model simulasi. Yang kelima, validasi hasil simulasi dengan data aktual. Yang keenam, analisis hasil simulasi dan interpretasi data. Dan yang ketujuh, penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan antrian di Bank NTT Kepha Manado. Tujuan penelitian
Yang pertama, menganalisis sistem antrian yang diterapkan di Bank NTT Keva Manado. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem antrian. Yang ketiga, mengembangkan model simulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan antrian. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan bank. Yang berikut metode penelitian. Yang pertama, studi literatur mengenai teori antrian dan metode simulasi. Yang kedua, pengumpulan data. Dan yang ketiga, wawancara dengan pegawai. Yang keempat, pembuatan model simulasi. Yang kelima, validasi hasil simulasi dengan data akurat. Yang keenam, analisis hasil simulasi dan interpretasi data. Yang ketujuh, penyusunan rekomendasi untuk pengelolaan antrian di bank. Pengumpulan data yang pertama, waktu kedatangan nasabah per jam. Yang kedua, durasi waktu pelayanan setiap nasabah. Yang ketiga, jumlah loket yang aktif setiap harinya. Yang keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara singkat. Berikutnya, alat dan bahan. Yang pertama itu perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer dengan spesifikasi memadai. Berikutnya, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian dilakukan di Bank NTT Cabang Keva Manado selama 2 minggu. Observasi langsung selama jam operasional bank yaitu pukul 8 hingga pukul 15.00 WITA di luar jam makan siang karyawan. Pengumpulan data. Jadi terdapat 4 data yang terkumpul, di antaranya yang pertama, waktu kedatangan nasabah per jam, yang kedua, durasi waktu pelayanan setiap nasabah, yang ketiga, jumlah loket yang aktif di setiap harinya, dan yang keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara singkat. Yang berikutnya itu alat dan bahan, yaitu yang pertama, perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi, yang kedua itu laptop atau komputer dengan spesifikasi yang memadai. Yang berikutnya, lokasi dan waktu penelitian. Jadi penelitian dilakukan di Bank NTT Cabang Keva Manado selama 2 minggu. Observasi berlangsung selama jam operasional bank, yaitu pukul 8 pagi hingga jam 3 sore di luar jam makan siang karyawan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Yang pertama, waktu kedatangan nasabah per jam. Yang kedua, durasi waktu pelayanan setiap nasabah. Yang ketiga, jumlah loket yang aktif setiap harinya. Dan yang keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara singkat. Alat dan bahan itu yang pertama, perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi. Yang kedua, laptop atau komputer dengan spesifikasi memadai. Lokasi dan waktu penelitian itu dilakukan di Bank NTT Cabang Keva Manado selama 2 minggu. Observasi berlangsung selama jam operasional bank, yaitu pukul 8 hingga 3 WITA di luar jam makan siang karyawan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata berkurang hingga 30% dengan menambah 1 loket pelayanan selama jam sibuk. Faktor utama antrian yaitu fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi waktu pelayanan. Pola kedatangan yaitu puncaknya terjadi antara pukul 10 sampai 12 WITA. Waktu pelayanannya rata-rata 5 menit per nasabah. Jadi hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat dikurangi hingga 30% menambah 1 loket pelayanan selama jam sibuk. Model simulasi juga mengidentifikasi bahwa faktor utama yang mempengaruhi antrian adalah fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi di waktu pelayanan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat dikurangi hingga 30% dengan menambah 1 loket pelayanan selama jam sibuk. Model simulasi juga mengidentifikasi bahwa faktor utama yang mempengaruhi antrian adalah fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi waktu. Peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan 1 loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungan yang tidak padat dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk. Pembahasan. Peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan 1 loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungan yang tidak padat dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk.
Peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan satu loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungan yang tidak dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk. Jadi, kesimpulan yang diambil di sini yaitu yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kefo Manado saat ini memiliki waktu tunggu yang cukup tinggi terutama selama jam sibuk. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Yang ketiga, penambahan loket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan. Kesimpulan yang didapat di sini yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kefo Manado saat ini memiliki waktu tunggu yang cukup tinggi, terutama selama jam sibuk. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Dan yang ketiga, penambahan loket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategis yang dapat diterapkan. Yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kefo Manado saat ini memiliki waktu tunggu yang cukup tinggi, terutama selama jam sibuk. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Dan yang terakhir, penloket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategis yang dapat. Pemodelan dan simulasi sistem antrian di Bank NTT Kefo Manado. Sistem antrian merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen operasional bank, terutama untuk meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi layanan. Bank NTT cabang Kefo memiliki tingkat kunjungan nasabah yang cukup tinggi setiap harinya. Kondisi ini seringkali menyebabkan antrian panjang sehingga waktu tunggu nasabah menjadi lebih lama. Situasi tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kepuasan nasabah, tetapi juga mempengaruhi produktivitas pegawai bank. Promosi nasabah, bagaimana karakteristik sistem antrian di Bank NTT? Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi panjangnya waktu? Ketiga, bagaimana model simulasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan sistem antrian? Keempat, apakah penambahan jumlah loket atau perubahan jadwal pelayanan efektif untuk mengurangi waktu tunggu nasabah? Tujuan penelitian menganalisis sistem antrian, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem antrian. Ketiga, mengembangkan model simulasi. Keempat, memberikan rekomendasi strategis. Metode penelitian, langkah-langkah dalam penelitian itu: yang pertama, studi literatur; yang kedua, pengumpulan data; ketiga, wawancara pegawai; keempat, pembuatan model simulasi; kelima, validasi hasil; keenam, analisis hasil simulasi; ketujuh, penyusunan rekomendasi. Pengumpulan data, yang pertama, waktu kedatangan nasabah; yang kedua, durasi waktu; yang ketiga, jumlah loket yang aktif; keempat, tingkat kepuasan nasabah melalui wawancara. Alat pembanding dibanding itu: yang pertama, perangkat lunak simulasi seperti MATLAB atau Python dengan pustaka simulasi; yang kedua itu laptop atau komputer dengan spesifikasi memadai. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Bank NTT cabang Kefo Manado selama 2 minggu. Observasi itu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Hasil simulasi menunjukkan bahwa waktu tunggu rata-rata dapat dikurangi hingga 30% dengan menambah satu loket pelayan selama jam sibuk. Proses simulasi juga mengidentifikasi bahwa faktor utama yang mempengaruhi antrian adalah fluktuasi kedatangan nasabah dan distribusi waktu pelayanan. Peningkatan efisiensi sistem antrian dapat dicapai dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan pola kedatangan nasabah. Penambahan satu loket pada jam sibuk terbukti efektif berdasarkan hasil simulasi. Selama itu, edukasi kepada nasabah mengenai waktu kunjungannya yang tidak padat dapat membantu mengurangi beban sistem selama jam sibuk. Kesimpulan, yang pertama, sistem antrian di Bank NTT Kefo Manado saat ini memiliki waktu tunggu yang cukup tinggi. Yang kedua, simulasi sistem antrian dapat membantu mengidentifikasi solusi untuk mengoptimalkan waktu pelayanan. Yang ketiga, penambahan loket selama jam sibuk dan edukasi kepada nasabah merupakan langkah strategi yang dapat diterapkan. Makan nasi pakai sepatu, ayo maju satu-satu ya.